Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Pesugihan Berantai. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi dimanapun berada. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah horor yang penuh pelajaran tentang pesugihan, tentang pilihan hidup, dan tentang harga yang harus dibayar dari sebuah jalan pintas. Ini adalah cerita tentang Bu Yanti, seorang tukang gorengan sederhana yang hidupnya berubah drastis setelah melakukan ritual di Gunung Kemukus. Dagangannya menjadi sangat laris, rezekinya mengalir deras, tapi semua itu ternyata tidak datang secara cuma-cuma. Seperti biasa, siapkan mental kalian, dengarkan sampai selesai dan ambil hikmahnya. Karena tidak semua rezeki yang datang cepat membawa ketenangan. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Yanti sudah bangun sebelum azan subuh terdengar dari musola kecil di ujung gang. Udara masih dingin, embun masih menempel di daun singkong yang tumbuh liar di samping rumahnya. Rumah Yanti sederhana, dindingnya masih setengah tembok, setengah papan, lantainya belum semua keramik. Di bagian dapur, hanya semen kasar yang mulai retak di sana-sini. Yanti menarik nafas panjang sebelum melangkah ke dapur. Hari ini, ia harus jualan lagi. Di sudut dapur, ada kompor gas satu tungku. Di atas meja kayu yang mulai rapuh, sudah tersusun bahan-bahan. Tepung terigu 1 kilo, kol yang sudah diiris tipis, wortel 2 batang, daun bawang, tempe, tahu, dan beberapa sisir pisang yang mulai matang. Semua itu adalah modal hari ini. Modal yang sebenarnya sangat pas-pasan. Yanti menghitung uang di dalam kaleng bekas biskuit. 100.000. Itu sisa uang belanja kemarin. Dari jumlah itu, ia harus membeli minyak goreng tambahan karena minyak yang kemarin sudah mulai hitam. Ia juga harus menyisihkan uang untuk jajan anaknya ke sekolah. Yanti menghela nafas lagi. Semoga hari ini lebih ramai, gumamnya pelan. Di kamar kecil sebelah dapur, anaknya, Rian, masih tertidur. Rian kelas 4 SD. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan kerja, Yanti menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Dulu suaminya bekerja sebagai buruh bangunan di kota. Penghasilannya memang tidak besar, tapi cukup untuk makan dan bayar sekolah. Sejak kepergiannya, hidup Yanti seperti kehilangan arah. Ia pernah mencoba bekerja di pabrik, tapi tidak kuat dengan sistem shift malam. Ia pernah mencoba ikut jualan online, tapi tidak mengerti cara mempromosikan barang. Akhirnya, ia memilih berjualan gorengan karena menurutnya itu yang paling sederhana dan bisa dilakukan dari rumah. Namun kenyataan tidak semudah bayangan. Yanti mulai membuat adonan bakwan. Ia mencampur tepung dengan air, menambahkan garam, bawang putih halus, dan sedikit penyedap. Irisan kol dan wortel dimasukkan, lalu diaduk pelan. Bau bawang putih mentah mulai tercium. Ia lalu memotong tempe tipis-tipis, membelah tahu menjadi 2, dan menyiapkan pisang untuk digoreng nanti sore. Sambil bekerja, pikirannya melayang. Sudah hampir setahun ia berjualan. Awal-awal memang lumayan. Tetangga sekitar membeli karena penasaran, tapi setelah itu, pembeli mulai berkurang. Di ujung gang, ada penjual gorengan baru yang gerobaknya lebih besar dan tempatnya lebih strategis, dekat jalan raya. Setiap kali Yanti lewat, ia melihat antrian kecil di sana. Hatinya terasa panas. Kenapa ya, gorenganku nggak pernah seramai itu, pikirnya. Padahal ia merasa rasanya tidak kalah enak. Setelah azan subuh, Yanti membangunkan Rian. "Nak, bangun, nanti terlambat sekolah." Rian bangun dengan mata setengah terpejam. Anak itu jarang mengeluh, meskipun hidup mereka sederhana. Itu yang membuat Yanti semakin sedih. Ia ingin memberi lebih, tapi tak mampu. Saat Rian sarapan nasi dengan tempe goreng sisa kemarin, Yanti mulai memanaskan minyak di wajan besar. Minyak itu berbuih pelan ketika mulai panas. Satu persatu adonan bakwan dimasukkan, suara ces terdengar nyaring. Bau gorengan mulai memenuhi dapur. Bagi sebagian orang, bau gorengan itu biasa saja. Tapi bagi Yanti, bau itu adalah harapan. Harapan bahwa hari ini ada uang masuk. Sekitar pukul 7 pagi, gerobak kecilnya sudah ia dorong ke depan rumah. Ia tidak punya tempat khusus, hanya halaman kecil yang langsung menghadap jalan gang. Ia memasang meja kecil, menata gorengan di atas nampan, lalu menutupnya dengan tudung saji kawat. Ia duduk di kursi plastik sambil menunggu. 1 jam berlalu. Hanya satu ibu-ibu yang membeli 5 gorengan. 5.000 ya bu, kata Yanti dengan senyum dipaksakan. Setelah itu sepi lagi. Anak-anak sekolah lewat, tapi mereka lebih memilih jajan di warung depan gang yang menjual minuman warna-warni dan sosis bakar. Yanti mencoba tetap sabar. Ia menyapa setiap orang yang lewat. "Silahkan bu, masih hangat." "Pak, gorengannya baru matang." Tapi kebanyakan hanya tersenyum lalu berlalu. Menjelang siang, matahari mulai terasa panas. Keringat membasahi pelipisnya. Gorengan di nampan mulai dingin. Ia menghitung dalam hati. Dari pagi sampai jam 11, baru terjual Rp13.000. Tidak cukup untuk menutup modal. Perutnya terasa perih. Ia belum makan sejak subuh. Sekitar jam 2 siang, seorang pelanggan tetap, Pak Darto, datang.
Lelaki itu bekerja sebagai sopir angkot. Seperti biasa, 10.000 ya Yan, katanya. Yanti tersenyum lebih tulus kali ini. Iya Pak, terima kasih. Pak Darto melihat wajah Yanti yang tampak lelah. Sepi lagi, Yanti mengangguk pelan. Entah kenapa Pak, padahal saya sudah coba ganti minyak lebih sering. Pak Darto terdiam sebentar, lalu ia berkata pelan, hampir berbisik. Kalau mau laris, kadang orang nggak cuma andalkan rasa. Yanti mengerutkan kening. Maksudnya? Pak Darto menoleh kanan kiri, memastikan tak ada orang mendengar. Pernah dengar soal Gunung Kemukus? Jantung Yanti terasa seperti berhenti sesaat. Nama itu tidak asing. Gunung Kemukus sering dibicarakan dengan nada misterius. Ada yang bilang tempat itu bisa mendatangkan rezeki cepat. Ada yang bilang banyak pedagang sukses karena melakukan ritual di sana. Yanti tertawa kecil, mencoba menganggapnya bercanda. Ah Pak, saya nggak percaya begituan. Pak Darto hanya senyum tipis. Ya, cuma saran saja. Banyak yang hidupnya berubah setelah dari sana. Setelah Pak Darto pergi, Yanti tidak bisa lagi fokus. Nama itu terus terngiang di kepalanya. Gunung Kemukus. Untuk pertama kalinya, Yanti tidak langsung menolaknya. Ia hanya menatap kosong ke arah wajan yang tergantung di dapurnya. Wajan yang setiap hari menjadi saksi perjuangannya. Kalau memang ada cara supaya daganganku laris, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Kalimat itu menggantung di udara. Dan malam itu, tanpa ia sadari, sebuah keputusan kecil mulai tumbuh di dalam hatinya. Keputusan yang kelak akan mengubah hidupnya, entah menjadi lebih baik atau justru membawa kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak percakapan singkat dengan Pak Darto sore itu, pikiran Yanti tidak pernah benar-benar tenang. Nama Gunung Kemukus seperti menempel di kepalanya, muncul di sela-sela kesibukannya, bahkan saat ia sedang mengaduk adonan atau menunggu minyak panas. Pagi itu, Yanti kembali bangun sebelum subuh. Tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya karena semalaman sulit tidur. Ia beberapa kali terbangun dan mendapati dirinya termenung dalam gelap memikirkan hal yang sama. Gunung Kemukus. Ia bahkan merasa bersalah karena memikirkannya. Setelah sholat subuh, Yanti duduk sebentar di tikar ruang tamu. Rumahnya sunyi, hanya suara ayam tetangga yang berkokok dan suara sepeda motor lewat sesekali. Jangan aneh-aneh Yan, kerja saja yang benar, bisiknya pada diri sendiri. Namun kenyataan hidup seperti tidak memberinya banyak pilihan. Hari itu, ia kembali berjualan seperti biasa. Minyak dipanaskan, bakwan digoreng, tahu dan tempe ditata rapi. Ia berusaha memperbaiki tampilan gerobaknya. Tudung saji dibersihkan, meja dilap lebih bersih dari biasanya. Ia ingin membuktikan bahwa tanpa jalan pintas pun ia bisa berhasil. Namun kenyapaan lagi-lagi tidak sesuai harapan. Dari pagi hingga siang, pembeli hanya datang sesekali. Bahkan ada ibu-ibu yang biasanya membeli 5 gorengan, hari itu hanya membeli 2. Lagi hemat Bu, kata ibu itu sambil tersenyum. Yanti mengangguk mencoba memahami. Menjelang siang, ia melihat keramaian di ujung gang. Penjual gorengan baru itu tampak sibuk melayani pembeli. Asap dari wajan besar mengepul tebal dan suara tawa pelanggan terdengar jelas sampai ke tempat Yanti. Hatinya terasa seperti diremas. Apa kurangnya aku? Gumamnya. Sore harinya, Rian pulang sekolah dengan wajah murung. Bu, tadi Bu Guru tanya uang SPP, katanya pelan. Yanti langsung merasa dadanya sesak. Kamu bilang apa? Aku bilang nanti dibayar Bu. Yanti tersenyum tipis meskipun hatinya hancur. Iya, nanti Ibu bayar, jangan takut. Rian mengangguk, tapi matanya terlihat khawatir. Malam itu, setelah makan seadanya, Yanti duduk di depan televisi kecil yang gambarnya kadang bersemut. Ia tidak benar-benar menonton, pikirannya melayang jauh. Tiba-tiba, ada suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Yanti terkejut, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia membuka pintu dan mendapati Bu Sarmi, tetangganya, berdiri di depan. Maaf mengganggu Yan, aku cuma mau pinjam gula sedikit. Oh iya Bu, masuk saja. Setelah memberi gula, Bu Sarmi duduk sebentar. Seperti biasa, obrolan ringan pun terjadi. Tanpa sadar, Yanti bertanya, Bu, pernah dengar tentang gunung? Sejak mimpi aneh itu, hati Yanti tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia menutup mata, bayangan tempat gelap dengan pohon-pohon besar kembali muncul. Suara berat dalam mimpinya seakan terus memanggil. Kalau ingin rezeki, datanglah. Yanti berusaha mengabaikannya. Ia tetap berjualan seperti biasa. Namun pikirannya tidak lagi utuh. Tangannya memang mengaduk adonan, tapi pikirannya melayang jauh. Hari-hari berikutnya justru terasa semakin berat. Minyak goreng naik harga. Tepung yang biasa ia beli juga naik, sementara pembeli semakin jarang. Bahkan beberapa pelanggan lama kini lebih sering membeli di tempat lain. Suatu sore, Rian pulang dengan membawa surat dari sekolah. Bu,
Ini dari sekolah, katanya pelan. Yanti membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya pemberitahuan bahwa jika tunggasan SPP tidak dibayar bulan ini, Rian tidak diperbolehkan mengikuti ujian tengah semester. Dunia Yanti terasa runtuh. Ia memeluk Rian erat-erat. Ibu janji akan bayar, kamu jangan sedih. Namun setelah Rian tidur malam itu, Yanti menangis sendirian di dapur. Tangisnya tidak keras, tapi panjang dan penuh sesak. Di antara tangis itu, satu nama kembali muncul dalam pikirannya. Gunung Kemukus. Yanti merasa seperti sedang berdiri di persimpangan. Satu jalan adalah terus berjuang seperti ini, dengan kemungkinan gagal dan utang yang semakin menumpuk. Jalan lainnya adalah mencoba sesuatu yang tidak ia pahami, sesuatu yang menakutkan, tapi menjanjikan perubahan cepat. 3 hari kemudian, Pak Darto kembali membeli gorengan. Masih sepi? Tanyanya. Yanti mengangguk pelan. Pak Darto terdiam sebentar, lalu berkata, "Besok malam Jumat Kliwon." Yanti langsung menatapnya. Kalau memang mau ke sana, biasanya orang pilih malam itu. Jantung Yanti berdetak keras, seolah semesta benar-benar mendorongnya. "Pak," suara Yanti bergetar, "Bapak pernah ke sana?" Pak Darto tersenyum tipis. "Saya cuma antar orang, tapi yang saya lihat banyak yang pulang dengan wajah puas." Jawaban itu tidak sepenuhnya meyakinkan, tapi cukup membuat Yanti berpikir lebih serius. Malam itu ia hampir tidak tidur. Ia menatap langit-langit kamar, memikirkan segala resiko. Bagaimana kalau itu bohong? Bagaimana kalau justru membawa malapetaka? Namun bayangan Rian yang mungkin tidak bisa ikut ujian kembali menghantui. Akhirnya, menjelang subuh, Yanti membuat keputusan. Ia akan pergi. Hari Jumat itu terasa berbeda. Sejak pagi, Yanti merasa jantungnya lebih sering berdebar tanpa sebab. Ia tetap berjualan, tapi pikirannya sudah di malam nanti. Menjelang sore, ia menutup dagangan lebih cepat dari biasanya. Rian ia titipkan ke rumah Bu Sarmi dengan alasan ada urusan ke rumah saudara. "Pulangnya jangan terlalu malam ya Yan," pesan Bu Sarmi. Yanti hanya mengangguk. Setelah maghrib, ia masuk ke kamar dan membuka lemari kecilnya. Ia memilih pakaian yang sederhana, baju lengan panjang warna gelap dan kerudung hitam. Tangannya gemetar saat mengenakannya. Ia melihat dirinya di cermin retak yang tergantung di dinding. Wajahnya pucat, matanya terlihat lelah. "Apa yang sedang kamu lakukan, Yan?" bisiknya pada bayangan sendiri. Namun ia tetap melangkah keluar rumah. Motor tuanya ia nyalakan pelan. Suara mesinnya terdengar kasar di malam yang sunyi. Jalan menuju Gunung Kemukus cukup jauh dari desanya. Ia harus melewati sawah, jalan berkelok dan beberapa desa yang lebih sepi. Semakin jauh dari rumah, semakin terasa dingin angin malam. Lampu jalan tidak banyak, hanya sesekali ada warung kecil yang masih buka. Selebihnya gelap. Hati Yanti campur aduk antara takut dan berharap. Sekitar 1 jam perjalanan, ia mulai melihat tanda-tanda arah menuju Gunung Kemukus. Jalanan semakin ramai oleh motor dan mobil yang parkir di pinggir. Ia menelan ludah. Ternyata bukan hanya dia yang datang malam itu. Yanti memarkir motornya di area yang agak jauh. Ia mematikan mesin dan duduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Dari kejauhan, ia melihat lampu-lampu temaram dan beberapa warung yang menjual bunga, dupa dan sesajen. Suasana terasa aneh. Tidak sepenuhnya gelap, tapi juga tidak terang. Ada suara orang berbicara pelan, ada tawa kecil, ada langkah kaki di atas tanah berbatu. Yanti melangkah pelan, mengikuti arus orang. Di sekelilingnya ia melihat berbagai wajah. Ada yang tampak seperti pedagang biasa, ada yang berpakaian rapi seperti orang kota, ada juga yang tampak gelisah seperti dirinya. Semua datang dengan tujuan yang mungkin sama, mencari sesuatu yang tidak mereka dapatkan dalam kehidupan biasa. Semakin masuk ke arah atas, suasana semakin terasa berat. Angin berhembus dingin, membuat bulu kuduk Yanti berdiri. Di bawah pohon besar yang akarnya menjulur ke tanah, beberapa orang duduk melingkar. Di tengah mereka ada seorang pria tua berambut panjang, mengenakan pakaian serba hitam. Tatapannya tajam. Entah kenapa, ketika pria itu mengangkat wajahnya, pandangannya langsung tertuju pada Yanti. Seolah-olah ia sudah menunggunya. Yanti berhenti melangkah. Jantungnya berdetak keras hingga terasa di telinga. Pria itu memberi isyarat kecil dengan tangannya, menyuruhnya mendekat. Langkah Yanti terasa berat, tapi kakinya tetap bergerak. Setiap langkah seperti membawa dirinya semakin jauh dari kehidupan lamanya. Saat ia berdiri di depan pria tua itu, suasana di sekeliling terasa sunyi, meskipun sebenarnya masih ada suara orang di kejauhan. "Kamu datang untuk apa?" Suara pria itu dalam dan tenang. Yanti menelan ludah. "Saya ingin usaha saya lancar." Pria itu menatapnya lama, tatapannya seperti menembus isi kepalanya. "Sudah yakin?" Pertanyaan itu membuat Yanti terdiam. Ia memikirkan Rian, ia memikirkan utang, ia memikirkan gorengan yang tidak laku. Akhirnya ia mengangguk pelan. Pria itu tersenyum tipis. Semua yang datang ke sini ingin rezeki cepat, tapi tidak semua siap dengan syaratnya.
Kata-kata itu membuat napas Yanti terasa sesak. Syarat apa? Tanyanya lirih. Pria itu berdiri perlahan. Nanti akan kamu tahu. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Lampu-lampu kecil bergetar tertiup angin. Yanti merasa seperti berdiri di ambang sesuatu yang besar dan tidak bisa dibatalkan. Namun ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan malam itu, di bawah langit gelap dan bayangan pohon-pohon tua, perjalanan Yanti menuju jalan yang tidak ia bayangkan benar-benar dimulai. Angin malam di Gunung Kemukus terasa semakin dingin ketika pria tua itu mulai berjalan pelan menjauh dari kerumunan. Tanpa berkata banyak, ia memberi isyarat agar Yanti mengikutinya. Langkah Yanti terasa berat, namun ia tetap berjalan. Di belakangnya, suara orang-orang perlahan menghilang. Lampu-lampu temaram kini hanya terlihat samar dari kejauhan. Mereka memasuki bagian yang lebih gelap, di mana pohon-pohon besar berdiri diam seperti penjaga. Yanti bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Pria tua itu berhenti di bawah pohon besar yang akarnya menjulur keluar dari tanah. Di dekatnya ada batu datar yang tampak seperti sering digunakan untuk duduk. "Duduk," katanya pelan. Yanti menurut. Tangannya terasa dingin dan sedikit gemetar. Beberapa detik tidak ada suara, hanya angin dan gesekan daun kering. "Kamu ingin dagangan laris?" Pria itu akhirnya membuka suara. "Iya," jawab Yanti lirih. "Kamu ingin uang mengalir lancar? Pembeli datang tanpa henti?" Yanti mengangguk. Pria itu menatapnya tajam. "Semua bisa terjadi, tapi tidak ada yang gratis di dunia ini." Kata-kata itu membuat perut Yanti terasa mulas. "Saya harus bayar berapa?" tanyanya cepat. Pria itu tersenyum tipis. "Bukan uang." Yanti menelan ludah. "Lalu, apa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil dupa kecil dari kantongnya dan menyalakannya. Asap tipis mengepul di udara malam. "Kamu harus membuat perjanjian," katanya akhirnya. "Perjanjian? Dengan siapa?" Pria itu menatap ke arah kegelapan hutan. "Dengan yang memberi." Jawaban itu tidak jelas, tapi Yanti terlalu takut untuk bertanya lebih jauh. "Perjanjian apa?" Suaranya hampir tak berdengar. "Kamu akan diberi kelancaran rezeki. Usahamu akan dikenal. Orang akan merasa ingin membeli tanpa tahu sebabnya. Tapi kamu harus setia pada janji." "Janji apa?" Yanti mulai merasa napasnya berat. Pria itu mendekat sedikit. "Setiap keberuntungan punya penjaga. Kamu harus menerima kehadirannya." Yanti tidak sepenuhnya mengerti. "Maksudnya, saya harus melakukan apa?" Pria itu menghela napas panjang. "Kamu tidak perlu melakukan hal aneh setiap hari. Hanya satu malam ini kamu harus menjalani ritual. Setelah itu, kamu hanya perlu menjaga sikap dan tidak mengingkari. Kalau mengingkari," pria itu tersenyum tipis lagi, "yang memberi bisa mengambil kembali. Dan biasanya, saat diambil kembali, bukan hanya rezeki yang hilang." Tubuh Yanti merinding. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar datang, berdoa, lalu pulang. Ada sesuatu yang mengikat. Namun di saat yang sama, bayangan Rian kembali muncul di pikirannya. Wajah polos anaknya yang khawatir karena SPP belum dibayar. "Apa ritualnya?" Yanti akhirnya bertanya. Suaranya bergetar. Pria tua itu berdiri dan memberi isyarat agar Yanti ikut berdiri. Mereka berjalan lebih dalam lagi, hingga sampai di sebuah area kecil yang diterangi beberapa lilin. Di tengahnya ada kain hitam yang dibentangkan di tanah dengan bunga-bunga di atasnya. Yanti merasa napasnya semakin pendek. "Kamu akan duduk di sini," kata pria itu. Yanti duduk di atas kain hitam tersebut. Pria tua itu mulai mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak Yanti pahami. Suaranya rendah dan pelan, seperti berbising pada malam. Asap dupa semakin tebal. Yanti mencoba memejamkan mata, tapi hatinya dipenuhi ketakutan. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Lilin-lilin bergoyang hebat, hampir padam. Pria itu berhenti sejenak, lalu berkata, "Sekarang katakan apa yang kamu inginkan." Yanti membuka mulutnya, tapi suaranya tidak keluar. Ia menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin dagangan saya laris. Saya ingin cukup uang untuk hidup dan menyekolahkan anak saya." Suasana terasa sunyi setelah ia mengucapkannya. Beberapa detik berlalu. Tiba-tiba Yanti merasa seperti ada sesuatu di belakangnya. Bukan sentuhan, tapi kehadiran. Bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menoleh, tapi takut. Pria tua itu berkata pelan, "Jangan menoleh, terima saja." Kata-kata itu membuat jantung Yanti hampir meloncat keluar. Ia memejamkan mata rapat-rapat. Angin terasa berputar di sekelilingnya. Udara seperti lebih berat. "Katakan kamu bersedia." Suara pria tua itu terdengar lebih dalam dari sebelumnya. Yanti ragu. Dalam hati kecilnya ada suara yang mengatakan berhenti. "Pulanglah, ini tidak benar." Tapi suara lain berkata, "Ini satu-satunya kesempatanmu." Akhirnya dengan suara gemetar, ia berkata, "Saya bersedia." Sekejap suasana terasa hening. Lalu angin berhenti. Lilin kembali tenang. Pria itu mengangguk pelan. "Sudah." Yanti membuka mata perlahan. Ia merasa lemas, seperti habis berlari jauh.
Itu saja, tanyanya pelan. Untuk malam ini ya, jawab pria itu. Apa yang harus saya lakukan setelah ini? Kembali ke rumah, jualan seperti biasa. Jangan cerita pada siapapun tentang perjanjian ini. Dan ingat, kalau nanti ada tanda-tanda kehadiran, jangan panik. Tanda-tanda, pria itu tidak menjawab langsung. Kamu akan tahu sendiri, jawaban itu tidak menenangkan sama sekali. Yanti berdiri dengan kaki sedikit gemetar. Ia merasa berbeda, tapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat berjalan kembali menuju parkiran, suasana terasa lebih sunyi daripada saat datang. Beberapa orang masih terlihat, tapi wajah mereka tampak kosong. Yanti menaiki motornya. Sebelum menyalakan mesin, ia menoleh sebentar ke arah hutan gelap di belakangnya. Entah kenapa, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Pagi setelah ritual itu, Yanti terbangun dengan tubuh terasa berat. Kepalanya sedikit pusing, seperti kurang tidur. Ia duduk di tepi kasur beberapa saat, mencoba mengingat dengan jelas apa yang terjadi semalam. Gunung, pohon besar, lilin, asap dupa, suara pria tua, dan kalimat yang ia ucapkan, "Saya bersedia." Yanti mengusap wajahnya pelan. "Sudah terlanjur," bisiknya. Dari luar kamar terdengar suara rian batuk kecil. Anak itu sudah bangun lebih dulu. "Ibu, sudah pagi," panggilnya. Yanti berdiri dan mencoba bersikap biasa. Ia tidak ingin anaknya melihat wajahnya yang masih gelisah. Di dapur, semuanya terlihat normal. Wajan tergantung seperti biasa. Kompor di tempatnya. Tidak ada tanda-tanda aneh. Entah kenapa, ia merasa sedikit lega. Mungkin memang cuma sugesti, pikirnya. Seperti hari-hari sebelumnya, Yanti mulai menyiapkan adonan bakwan. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi ia memaksa diri fokus. Tepung dicampur, sayuran diaduk, bumbu ditambahkan. Namun ada hal kecil yang membuatnya terdiam. Aroma adonan hari itu terasa lebih harum dari biasanya. Ia mengernyit. Perasaan tadi bumbunya sama saja. Ia tidak terlalu memikirkannya. Minyak dipanaskan. Adonan pertama masuk ke dalam wajan. Cas. Suara itu terdengar lebih nyaring. Gelembung minyak terlihat lebih aktif. Bakwan mengembang lebih cantik dari biasanya. Warnanya keemasan merata. Yanti memperhatikan dengan hati-hati. Biasanya ada saja yang gosong atau bentuknya kurang rapi. Tapi pagi itu, semua terlihat sempurna. Ia menggeleng pelan. "Mungkin aku lagi fokus saja," gumamnya. Sekitar pukul 7, gerobak kecilnya sudah siap di depan rumah. Ia duduk seperti biasa di kursi plastik, menunggu pembeli pertama. 10 menit berlalu, tiba-tiba seorang bapak berhenti. "Bu, bakwannya berapa?" Yanti sedikit terkejut. Biasanya pagi-pagi jarang ada pembeli selain ibu-ibu. 1.501, Pak. 10.000 ya? Yanti dengan cepat membungkus gorengan. Hatinya mulai terasa hangat. Belum sempat ia duduk kembali, datang 2 anak sekolah. "Bu, beli 5.000. Lalu seorang ibu-ibu. "Bu, tahu isinya masih hangat?" "Iya, Bu, baru matang." Dalam waktu kurang dari 1 jam, setengah nampannya sudah kosong. Yanti mulai merasa aneh. Ini tidak biasa. Biasanya sampai jam 9 pun belum tentu habis 10 biji. Hari itu, sebelum jam 10 pagi, ia sudah harus menggoreng lagi. Tangannya bergerak cepat, jantungnya berdebar bukan karena takut, tapi karena kaget. Kenapa tiba-tiba ramai begini, pikirnya. Ia melihat orang-orang yang membeli seperti tidak ragu, bahkan ada yang biasanya hanya lewat, kini berhenti dan membeli. Seorang ibu berkata, "Entah kenapa pengen banget beli di sini hari ini." Kalimat itu membuat Yanti membeku sesaat. Pengen banget beli. Menjelang siang, semua gorengan habis. Habis. Yanti berdiri menatap nampan kosongnya. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak berjualan, ia kehabisan dagangan sebelum tengah hari. Ia menghitung uang di kaleng kecilnya. Jumlahnya lebih dari 200.000. Biasanya sehari penuh paling banyak hanya 100.000 kotor. Air mata Yanti hampir jatuh. "Alhamdulillah," ucapnya pelan. Namun di balik rasa syukur itu, ada bisikan kecil dalam hatinya. Ini terlalu cepat. Sore harinya, ia membeli bahan lebih banyak dari biasanya. Ia merasa yakin besok akan ramai lagi. Kesuksesan Yanti semakin terasa nyata. Sudah hampir 2 minggu sejak malam ritual itu. Dan setiap hari dagangannya selalu habis.
Bahkan kini ia harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan adonan 2 kali lipat dari biasanya. Tubuhnya lelah, tapi uang di kaleng biskuitnya terus bertambah. Ia sudah bisa membayar tunggakan SPP Rian. Ia juga membeli seragam baru untuk anaknya. Bahkan sempat memperbaiki genteng bocor di dapur. Tetangga-tetangga mulai membicarakannya. Sekarang gorengan Yanti laris banget. Rasanya memang beda sih. Kayaknya lagi hoki. Kata hoki itu membuat Yanti tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan sekedar hoki. Namun semakin dagangannya laris, semakin sering gangguan kecil muncul. Awalnya hanya hal-hal sepele. Sendok jatuh sendiri. Tutup wajan bergeser sedikit. Lampu dapur berkedip sebentar lalu normal lagi. Yanti mencoba mengabaikannya. Mungkin cuma capek, pikirnya. Namun suatu malam, gangguan itu menjadi lebih jelas. Hari itu dagangan benar-benar habis sebelum asar. Yanti kelelahan, tapi bahagia. Ia menghitung uang dengan perasaan campur aduk antara syukur dan gelisah. Saat Rian sudah tidur, Yanti membereskan dapur. Wajan masih hangat, bau minyak goreng memenuhi ruangan. Tiba-tiba, shhh, suara seperti minyak panas terdengar jelas. Padahal kompor sudah mati dan minyak sudah tidak panas. Yanti membeku. Ia perlahan menoleh ke arah wajan. Minyak di dalamnya berbuih kecil. Seperti ada sesuatu yang baru saja masuk ke dalamnya. Padahal ia tidak menyentuh apapun. Jantungnya berdetak sangat keras. Ia mundur 1 langkah. Suara itu berhenti. Sunyi. Beberapa detik kemudian terdengar lagi. Lebih pelan. Seperti desisan napas panjang. Yanti menutup mulutnya dengan tangan. Dalam kepalanya terngiang kembali suara pria tua di Gunung Kemukus. Kalau ada tanda kehadiran, jangan panik. Kehadiran. Apakah itu berarti sekarang ia tidak sendirian? Yanti mencoba menguatkan diri. Ia mendekat lagi ke wajan. Minyak itu kini tenang. Namun saat ia hendak mematikan lampu dapur, aroma bunga kembali tercium. Wangi melati. Lembut tapi jelas. Padahal ia tidak pernah membeli bunga. Apa ini? Bisiknya gemetar. Ia mematikan lampu dengan cepat dan masuk kamar. Malam itu ia sulit tidur. Di tengah keheningan, ia merasa seperti ada langkah pelan di dapur. Bukan langkah kaki berat, tapi seperti gesekan ringan di lantai. Sekali, 2 kali. Ia memeluk Rian erat-erat. "Aku lakukan ini demi kamu," bisiknya dalam hati. Keesokan harinya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Sejak pagi pembeli sangat ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Yanti hampir tidak sempat duduk. Namun di sela-sela kesibukan, ia merasa ada bayangan di sudut matanya. Seperti ada sosok berdiri di dekat tiang depan rumah. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Awalnya ia mengira hanya perasaan. Tapi ketika seorang pelanggan berkata, "Bu, tadi ada yang berdiri di belakang ibu, siapa ya?" Darah Yanti terasa berhenti mengalir. "Siapa?" tanyanya cepat. "Laki-laki tinggi, pakai baju gelap. Tapi pas saya lihat lagi kok nggak ada." Yanti tersenyum kaku. "Mungkin orang lewat, Bu." Namun tangannya mulai dingin. Ia tahu itu bukan orang lewat. Malamnya, gangguan semakin jelas. Saat ia sedang menyiapkan adonan untuk esok hari, tiba-tiba baskom sedikit bergeser sendiri. Pelan, sekitar 2 cm. Yanti melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia tidak menyentuhnya. Tidak ada angin, tidak ada getaran. Tangannya gemetar hebat. "Siapa?" bisiknya lirih. Tidak ada jawaban. Namun udara terasa berat. Seperti ada sesuatu berdiri sangat dekat di belakangnya. Ia bisa merasakan dingin menjalar di tengkuknya. Yanti menutup mata dan berkata pelan, "Aku sudah menjalankan janji. Jangan ganggu anakku. Jangan ganggu rumahku." Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu udara kembali normal. Baskom diam. Sunyi. Yanti jatuh terduduk di kursi. Kini ia benar-benar sadar. Yang datang bersamaan dengan kelarisan itu bukan hanya keberuntungan. Ada penjaga. Ada sesuatu yang memastikan usahanya terus ramai. Dan sesuatu itu kini ada di rumahnya. Hari-hari berikutnya menjadi campuran antara rezeki melimpah dan ketakutan tersembunyi. Uang semakin banyak. Bahkan Yanti mulai berpikir membuka lapak lebih besar. Namun setiap malam selalu ada tanda kecil. Kadang wajan berbunyi pelan. Kadang aroma melati muncul tanpa sebab. Kadang bayangan hitam terlihat sekilas di dinding dapur. Rian mulai beberapa kali terbangun tengah malam. "Bu, tadi ada om-om hitam berdiri dekat pintu kamar ibu," katanya suatu pagi. Tubuh Yanti langsung lemas. "Tidak ada siapa-siapa, Nak,"
kamu cuma mimpi. Namun hatinya tahu, Rian mungkin melihat sesuatu yang sama. Malam itu Yanti tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia duduk sendirian di dapur, menatap wajan yang tergantung. Kalau ini memang harga yang harus kubayar, jangan libatkan anakku. Angin malam tiba-tiba bertiup dari jendela yang sedikit terbuka. Api lilin kecil di sudut dapur bergoyang liar. Dan untuk sesaat, Yanti melihat bayangan tinggi berdiri tepat di belakang gerobaknya. Tinggi, gelap, diam. Ia berkedip. Bayangan itu hilang. Namun kini Yanti tahu satu hal. Perjanjian itu nyata, kelarisan itu nyata, dan kehadiran itu juga nyata. Yang belum ia tahu adalah sampai kapan semua ini akan bertahan. Apakah sesuatu itu hanya menjaga, atau suatu hari nanti akan mulai menagih? Yanti menatap wajan itu lama. Di dalam pantulan minyak yang menghitam, sesaat ia merasa seperti melihat sesuatu bergerak. Dan dari balik keheningan dapur kecilnya, bisikan sangat pelan terdengar sekali lagi. Tidak jelas katanya, namun cukup untuk membuat Yanti sangar. Ia tidak lagi sendirian. Sejak malam ketika Yanti melihat bayangan tinggi di dapurnya, hidupnya tidak pernah benar-benar tenang lagi. Secara lahiriah, semuanya terlihat sempurna. Dagangan selalu habis, uang terus bertambah. Tetangga mulai memuji. Bahkan ada yang menyarankan agar Yanti membuka lapak di pinggir jalan raya supaya lebih besar. Namun, di dalam rumah kecil itu ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih dingin saat malam. Dapur terasa seperti memiliki sudut gelap yang lebih pekat dari biasanya. Dan setiap kali Yanti sendirian, ia merasa seperti diawasi. Suatu pagi, saat sedang menggoreng bakwan, Yanti merasa lemas tiba-tiba. Tangannya gemetar lebih dari biasanya. Minyak yang biasanya terasa mudah dikendalikan, hari itu seperti mendidih lebih liar. Cas. Minyak muncrat lebih tinggi dari biasanya, hampir mengenai tangannya. Yanti terkejut dan mundur. Padahal ia tidak mengubah api kompor. Ia mencoba menenangkan diri. Fokus, fokus. Namun kepalanya terasa berat, seperti kurang tidur berhari-hari. Padahal ia tidur cukup, meski sering terbangun karena suara-suara kecil di dapur. Saat pembeli mulai berdatangan, Yanti tetap melayani dengan senyum. Tapi beberapa orang memperhatikan wajahnya yang pucat. "Bu, kelihatan capek banget," kata seorang pelanggan. "Iya, mungkin kurang tidur," jawab Yanti singkat. Ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya, bahwa setiap malam ia merasa ada yang berdiri dekat gerobaknya. Bahwa setiap kali ia memejamkan mata, ia bermimpi berada di bawah pohon besar itu lagi. Malam itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Setelah Rian tidur, Yanti duduk sendirian di dapur. Lampu kuning redup menggantung di atasnya. Wajan tergantung diam. Ia menatap wajan itu lama. "Apa kamu benar-benar ada?" bisiknya hampir tanpa suara. Seolah menjawab pertanyaannya, tutup wajan bergetar pelan. Yanti langsung berdiri. Ia yakin kali ini bukan perasaannya. Tutup itu benar-benar bergerak. Perlahan, seperti disentuh dari dalam. Napasnya memburu. "Aku sudah menjalankan perjanjian," katanya dengan suara gemetar. "Aku tidak melanggar." Tiba-tiba aroma melati kembali memenuhi dapur. Lebih kuat dari biasanya. Lampu dapur berkedip sekali. Lalu terdengar suara seperti bisikan sangat pelan, tepat di telinganya. Bukan kata yang jelas, hanya suara napas. Yanti membeku. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Kalau ini harga yang harus kubayar, tolong jangan sakiti anakku." Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu semuanya kembali sunyi. Namun sejak malam itu, tubuh Yanti mulai sering sakit. Ia mudah pusing. Kadang jantungnya berdebar tanpa sebab. Kadang ia merasa lemas tiba-tiba, seperti energinya disedot. Beberapa hari kemudian, Rian jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan. Yanti tidak terlalu khawatir. Namun malamnya, Rian mengigau. "Bu, om hitamnya marah." Darah Yanti terasa berhenti mengalir. "Apa maksudmu, Nak?" Rian tidak menjawab. Ia hanya menggigil dalam tidur. Yanti memeluk anaknya erat. Ketakutan yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Apakah perjanjian itu mulai menagih sesuatu? Keesokan harinya, meskipun Rian masih demam, dagangan Yanti tetap ramai seperti biasa. Ironisnya, semakin ia takut, semakin laris dagangannya. Orang-orang datang tanpa henti. Bahkan ada pelanggan baru dari desa sebelah. "Katanya gorengan di sini bikin nagih," kata seorang pria sambil tertawa. "Bikin nagih." Kata itu terasa aneh di telinga Yanti. Ia mulai merasa seperti bukan dirinya yang membuat orang-orang datang. Seolah ada daya tarik lain yang bekerja. Saat ia sedang menggoreng, tiba-tiba ia melihat sesuatu di permukaan minyak. Bayangan wajah. Gelap.
tidak jelas. Namun cukup untuk membuat tangannya berhenti sejenak. Minyak kembali normal, tapi keringat dingin mengalir di punggungnya. Malam itu, setelah Rian akhirnya tertidur dengan demam yang sedikit turun, Yanti duduk di dapur dengan wajah penuh ketegangan. Ia merasa tidak bisa terus seperti ini. Ia mengambil ponsel dan mencoba mencari nomor pria tua yang ditemuinya di Gunung Kemukus. Namun ia tidak pernah diberi nomor apapun. Ia bahkan tidak tahu nama pria itu. Yang ia tahu hanya satu, tempat itu. Ia teringat pesan terakhir pria tua itu. Perjanjian tidak boleh diingkari. Apa yang terjadi jika ia mencoba berhenti? Bagaimana jika ia tidak lagi menjalankan usaha ini? Apakah kelarisan akan hilang? Atau sesuatu yang lebih buruk terjadi? Saat pikirannya semakin kacau, terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Sangat jelas. Bukan suara tikus. Bukan angin. Langkah manusia. Yanti membeku. Ia tidak berani menoleh. Langkah itu berhenti tepat di belakang kursinya. Udara terasa sangat dingin. Seperti ada tubuh tinggi berdiri sangat dekat. Perlahan, suara napas berat terdengar. Yanti menutup mata rapat-rapat. "Aku tidak akan ingkar. Aku tidak akan ingkar," bisiknya terbata. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Suara itu hilang. Namun kini Yanti tahu, penjaga itu bukan hanya ada. Ia juga memperhatikan. Dan mungkin memastikan Yanti tidak berubah pikiran. Air mata Yanti jatuh lagi. Ia sadar sekarang. Pesugihan memang memberi kelimpahan, tapi bukan tanpa harga. Harga itu bukan hanya rasa takut, bukan hanya gangguan kecil. Harga itu adalah ketenangan hidup. Dan kini, kesehatan anaknya mulai tersentuh. Yanti memeluk dirinya sendiri. Apa aku sudah salah langkah? Gumamnya lirih. Di dapur kecil itu, bayangan tinggi kembali muncul sekilas di dinding. Diam, mengawasi, menunggu. Dan Yanti mulai merasakan bahwa mungkin tahap berikutnya dari perjanjian ini akan segera datang. Sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak lagi hanya berupa bisikan. Demam Rian belum juga turun. Sudah 3 hari berlalu, namun panas tubuhnya naik turun seperti ombak. Siang hari sedikit membaik, malam hari kembali tinggi. Setiap malam ia mengigau. "Bu, jangan kasih aku ke Om Hitam." Kalimat itu seperti pisau yang berulang kali menusuk hati Yanti. Ia mencoba membawa Rian ke bidan desa. Kata bidan, mungkin hanya infeksi biasa, diberi obat penurun panas dan vitamin. Tapi Yanti tahu, ini bukan sekedar sakit biasa. Karena setiap kali Rian demam tinggi, aroma melati itu muncul di dalam rumah, dan lampu dapur berkedip pelan. Dagangan tetap laris seperti tidak terpengaruh apapun. Ironisnya, semakin Rian sakit, semakin ramai pembeli datang. Bahkan suatu sore, antrian sampai memanjang ke depan gang. "Bu Yanti sekarang rezekinya lagi deras banget," kata salah satu tetangga. Yanti hanya tersenyum tipis. Ia mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Seolah-olah ada pertukaran yang tidak pernah ia sadari secara jelas. Rezeki naik, ketenangan turun, uang bertambah, kesehatan anaknya terancam. Malam itu Yanti tidak kuat lagi menahan ketakutan. Setelah Rian tertidur dengan napas yang masih panas, Yanti duduk di dapur sambil memandangi wajan kosong. "Apa yang kamu mau sebenarnya?" ucapnya pelan. Sunyi. Lalu tiba-tiba, tutup wajan bergetar keras, bukan pelan seperti sebelumnya. Kali ini lebih jelas. Yanti berdiri dengan napas tercekat. "Aku sudah datang ke sana, aku sudah ikut ritual, aku tidak melanggar." Lampu dapur mati sesaat, gelap. Udara menjadi sangat dingin. Lalu terdengar suara berat, bukan dari telinga, tapi seperti langsung masuk ke pikirannya. Belum lunas. Yanti gemetar. Apa yang belum lunas? Tidak ada jawaban langsung. Namun di dinding dapur, bayangan tinggi itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Bentuknya seperti sosok lelaki tinggi dengan bahu lebar dan wajah yang samar. Dan perlahan, bayangan itu menunjuk ke arah kamar, ke arah Rian. Yanti langsung menggeleng keras. "Tidak, jangan anakku, jangan dia." Bayangan itu tidak bergerak. Namun suara berat itu kembali terdengar di dalam kepalanya. "Yang paling berharga." Tubuh Yanti terasa lemas.
Air mata mengalir deras. Katanya tidak ada tumbal, teriaknya dengan suara tertahan. Tidak ada jawaban. Bayangan itu perlahan memudar. Lampu kembali menyala. Namun pesan itu jelas, yang paling berharga. Semalaman Yanti tidak tidur. Ia duduk di samping Rian, memegang tangan kecil anaknya yang masih panas. Ia mengingat semua ucapan pria tua di Gunung Kemukus. Tidak ada yang secara langsung menyebut tumbal, tapi tidak ada juga yang menjamin tidak ada harga besar. Ia merasa tertipu, namun ia juga sadar, ia datang dengan kesadaran sendiri. Tidak ada yang memaksanya. Pagi hari, Rian tiba-tiba kejang ringan. Yanti panik dan menangis. Ia berteriak minta tolong tetangga. Beberapa orang datang membawa Rian ke puskesmas. Di perjalanan, Yanti memeluk anaknya erat-erat. Maafkan ibu, maafkan ibu. Di ruang periksa, dokter mengatakan Rian harus dirawat semalam untuk observasi. Yanti duduk lemas di kursi plastik rumah sakit kecil itu. Uang memang banyak sekarang, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa uang itu tidak berarti apa-apa. Malam di rumah sakit terasa berbeda. Tidak ada aroma melati, tidak ada bayangan, tapi ada rasa takut yang jauh lebih besar. Sekitar pukul 2 dini hari, Yanti tertidur di kursi. Dan ia bermimpi. Ia kembali berdiri di bawah pohon besar di Gunung Kemukus. Kabut tebal. Pria itu berdiri di hadapannya. Kamu tidak membaca tanda-tanda dengan jelas, kata pria itu. Kamu bilang tidak ada tumbal, teriak Yanti. Pria itu tersenyum tipis. Aku tidak pernah bilang tidak ada harga. Apa yang kalian mau dari anakku? Pria tua itu menatapnya dalam. Setiap perjanjian punya keseimbangan. Kalau bukan kamu, maka yang dekat denganmu. Yanti jatuh berlutut. Aku yang salah, ambil aku saja, jangan dia. Kabut berputar, suara berat terdengar lagi. Janji tidak bisa diubah, tapi bisa dialihkan. Yanti terangkat dari tanah seperti ditaring sesuatu. Dialihkan kemana? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Ia terbangun dengan napas tersengal. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ia langsung melihat Rian. Anaknya tertidur lebih tenang. Keringat membasahi dahinya. Yanti menyentuh dahi Rian. Panasnya turun. Air mata Yanti jatuh. Apakah itu pertanda baik? Atau hanya jeda sebelum sesuatu yang lebih buruk? Keesokan paginya dokter mengatakan kondisi Rian membaik. Yanti lega. Namun di dalam hatinya ada rasa tidak enak. Karena mimpi itu terasa terlalu nyata. Bisa dialihkan. Kalimat itu terus terngiang. Saat mereka pulang ke rumah sore harinya, suasana terasa berbeda. Dapur lebih dingin dari biasanya. Dan di atas meja, wajan yang tidak digunakan sejak kemarin tampak menghitam di bagian bawahnya. Seperti bekas terbakar. Padahal Yanti tidak menyalakan kompor. Ia berdiri lama menatap wajan itu. Lalu terdengar suara pelan. Seperti bisikan di sudut ruangan. Pilihan. Tubuh Yanti menegang. Pilihan apa? Bisiknya. Tidak ada jawaban lagi. Tapi ia mengerti sekarang. Perjanjian itu tidak sesederhana larisnya dagangan. Ada keseimbangan. Ada sesuatu yang harus dibayar. Dan jika bukan anaknya, maka siapa? Yanti duduk lemas di lantai dapur. Ia sadar mungkin satu-satunya cara menyelamatkan Rian adalah kembali ke Gunung Kemukus. Menghadapi pria tua itu lagi. Dan mencari cara memutus atau mengalihkan perjanjian. Namun ia juga takut. Karena jika salah langkah, bukan hanya usahanya yang hancur, tapi mungkin nyawanya sendiri. Di kamar, Rian tertidur tenang. Di dapur, bayangan tinggi kembali muncul di dinding. Diam, menunggu keputusan. Dan Yanti tahu, waktu untuk memilih semakin sedikit. Sejak suara itu berbisik tentang pilihan, hidup Yanti seperti berjalan di atas benang tipis. Rian memang sudah tidak demam lagi. Tubuhnya kembali segar seperti biasa. Bahkan ia sudah bisa bermain di depan rumah dengan teman-temannya. Namun setiap kali Yanti melihat wajah anaknya, hatinya bergetar. Ia tahu ancaman itu belum benar-benar pergi. Ia hanya diberi waktu, dan waktu itu tidak akan lama. 3 malam setelah Rian sembuh, aroma melati kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Lampu dapur menyala redup meski saklar tidak disentuh. Yanti berdiri di tengah dapur, menatap wajan. Kalau memang aku harus memilih, aku ingin bicara langsung, ucapnya tegas. Bayangan tinggi itu muncul perlahan di dinding. Kali ini tidak hanya berdiri diam,
bayangan itu seperti bergerak mendekat. Udara terasa berat, lalu suara berat kembali masuk ke kepalanya. Datang. Hanya satu kata, tapi cukup jelas. Yanti menelan ludah. Ia tahu maksudnya. Gunung Kemukus. Keesokan harinya, Yanti menitipkan Rian ke rumah kakaknya di desa sebelah dengan alasan ingin membeli bahan baku ke kota. Ia tidak menceritakan apapun. Tidak ada yang akan percaya. Sore itu, Yanti naik bus kecil menuju Sragen. Perjalanan terasa lebih sunyi dari pertama kali ia datang. Hatinya tidak lagi dipenuhi harapan, hanya ketakutan dan penyesalan. Saat sampai di kaki Gunung Kemukus, langit sudah mulai gelap. Kabut tipis turun perlahan. Tempat itu terasa sama. Warung-warung kecil, lampu redup, beberapa orang berlalu lalang dengan wajah serius. Yanti berjalan pelan menuju pohon besar itu, dan seperti sebelumnya, pria tua itu sudah berdiri di sana, seolah menunggunya. "Kamu datang lagi," katanya tenang. "Anakku hampir diambil," jawab Yanti tanpa basa-basi. Pria tua itu tersenyum tipis. "Hampir. Kalian bilang tidak ada tumbal. Aku bilang tidak ada yang gratis." Yanti mengepalkan tangan. "Aku mau memutuskan perjanjian." Wajah pria tua itu berubah sedikit lebih serius. "Tidak semudah itu. Apa yang harus kulakukan?" Pria tua itu menatap ke arah pohon besar, lalu kembali pada Yanti. "Kamu sudah menerima hasilnya. Daganganmu laris, rezekimu deras. Itu bukan kebetulan. Aku tidak peduli lagi soal laris. Kamu peduli," potong pria tua itu pelan. "Kalau tidak, kamu sudah berhenti berjualan." Yanti terdiam. Pria tua itu benar. Ia belum berhenti. Ia masih menikmati uang yang datang. Masih merasa bangga saat orang memuji gorengannya. "Aku mau anakku aman," kata Yanti lirih. Pria tua itu mengangguk pelan. "Perjanjian bisa dialihkan." "Dialihkan ke siapa?" "Kamu." Yanti membeku. "Maksudnya, keseimbangan harus tetap ada. Kalau bukan yang paling berharga bagimu, maka dirimu sendiri." Napas Yanti tercekat. "Apa yang akan terjadi padaku?" Pria tua itu tidak langsung menjawab, hanya tersenyum tipis. "Energi, kesehatan, umur." Kata-kata itu jatuh pelan tapi terasa berat. "Berapa lama?" "Tidak ada angka pasti, tergantung seberapa besar yang kamu terima." Yanti menunduk. Ia tahu usahanya berkembang sangat pesat, lebih dari sekedar laris biasa. Itu berarti harga yang diminta juga besar. "Kalau aku setuju, anakmu aman, gangguan akan berhenti padanya. Dan aku," pria tua itu mendekat sedikit, "kamu akan mulai merasa lemah, pelan-pelan." Yanti memejamkan mata. Ia memikirkan Rian. Anaknya adalah satu-satunya alasan ia melakukan semua ini. Kalau Rian aman, maka ia rela. "Aku setuju," ucapnya akhirnya. Pria tua itu mengangguk. "Baik, tapi ingat, setelah ini, kamu tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyesal, karena kamu yang memilih." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Kabut berputar di sekitar pohon. Pria tua itu mengambil sesuatu dari sakunya, benang hitam kecil dengan simpul. "Ikat ini di pergelangan tanganmu." Yanti menerimanya dengan tangan gemetar. Saat benang itu menyentuh kulitnya, rasa dingin langsung merambat ke seluruh tubuh. "Mulai malam ini, keseimbangan berubah," kata pria tua itu. "Anakku benar-benar aman." Pria tua itu menatapnya dalam. "Selama kamu tidak melanggar lagi." Yanti mengangguk pelan. Ia merasa tubuhnya sedikit lebih berat, seperti ada beban tak terlihat menempel di bahunya. Perjalanan pulang terasa lebih melelahkan dari biasanya. Ia cepat mengantuk di dalam bus. Tubuhnya terasa pegal meski tidak melakukan apa-apa. Saat sampai rumah, dapur terasa berbeda. Tidak lagi terlalu dingin, tidak ada aroma melati. Bayangan tinggi itu tidak muncul. Yanti langsung menelpon kakaknya untuk menanyakan Rian. "Sehat, malah ceria banget," jawab kakaknya. Air mata Yanti jatuh. Ia tersenyum untuk pertama kalinya dengan rasa lega yang nyata. Sejak malam Yanti kembali dari Gunung Kemukus dan mengikat benang hitam itu di pergelangan tangannya, hidupnya memang berubah. Rian benar-benar sehat. Tidak ada lagi demam, tidak ada lagi igauan tentang om hitam, tidak ada lagi aroma melati di kamar. Rumah terasa normal kembali. Namun tubuh Yanti tidak pernah sama lagi. Awalnya hanya cepat lelah. Jika dulu ia bisa menggoreng dari pagi sampai sore tanpa banyak istirahat, kini 1 jam berdiri saja kakinya terasa berat. Tangannya sering gemetar halus. Kadang napasnya pendek, seperti habis berlari jauh. Tetapi anehnya, dagangan tetap laris. Bahkan semakin ramai. Kini orang-orang dari desa lain datang khusus membeli gorengan Yanti. Ada yang memesan untuk acara hajatan. Ada yang membeli dalam jumlah banyak untuk dijual lagi. Uang terus masuk. Namun setiap lembar uang terasa seperti beban. Setiap keuntungan terasa seperti pengingat bahwa ia sedang membayar sesuatu. Suatu sore saat antrean pembeli memanjang, Yanti hampir pingsan di depan gerobak. Pandangan gelap sesaat.
Untung ada tetangga yang menahan tubuhnya. "Bu Yanti, istirahat dulu, jangan dipaksakan." Yanti hanya tersenyum lemah. Iya, cuma kurang makan mungkin. Padahal ia tahu penyebabnya. Setiap malam setelah dagangan habis, ia merasa seperti ada sesuatu yang diambil dari tubuhnya. Bukan darah, bukan napas, tapi tenaga. Seperti energinya disedot perlahan. Benang hitam di pergelangan tangannya kadang terasa hangat, kadang dingin seperti es. Dan setiap kali itu terjadi, tubuhnya semakin lemah keesokan harinya. Suatu malam, Yanti duduk sendirian di dapur. Rian sudah tidur. Angin malam berhembus pelan. Tidak ada gangguan, tidak ada bayangan. Namun Yanti merasakan kehadiran itu. Bukan di luar dirinya, tapi di dalam. Ia menatap benang hitam itu lama. "Aku sudah menepati janjiku," bisiknya. Untuk pertama kalinya, suara berat itu terdengar lagi di kepalanya. Namun kali ini tidak menakutkan. Keseimbangan berjalan. Yanti tidak gemetar lagi. Ia hanya mengangguk pelan. "Anakku aman, itu cukup." Sunyi kembali. Dan untuk pertama kalinya, Yanti tidak merasa marah. Ia merasa pasrah. Beberapa bulan berlalu. Usaha Yanti semakin berkembang. Ia tidak lagi hanya berjualan di depan rumah. Ia menyewa tempat kecil di pinggir jalan raya. Orang-orang menyebutnya gorengan Bu Yanti yang legendaris. Namun di balik kesuksesan itu, tubuh Yanti semakin kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia sering batuk dan mudah sesak. Rian mulai menyadari perubahan itu. "Ibu kok sering capek?" Yanti tersenyum dan mengelus rambut anaknya. "Ibu cuma kerja keras, Nak." Suatu malam, saat Rian sudah tidur, Yanti mengalami pusing hebat. Dunia seperti berputar. Ia jatuh terduduk di dapur. Benang hitam itu terasa panas sekali, sangat panas. Ia memegang pergelangan tangannya. "Sudah sejauh ini ya," gumamnya pelan. Suara itu kembali muncul. "Hampir selesai, hampir selesai." Kata-kata itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Selesai bagaimana?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba, ia merasakan kedamaian yang aneh. Seperti seseorang mengusap kepalanya dengan lembut. Tubuhnya terasa ringan. Tidak sakit, tidak takut, hanya tenang. Keesokan paginya, Rian menemukan ibunya masih duduk di dapur, bersandar di dinding. Matanya terpejam. Wajahnya terlihat damai. "Ibu," panggil Rian pelan. Tidak ada jawaban. Rian mengguncang bahunya pelan. Tubuh Yanti terasa dingin. Tetangga berdatangan. Suasana berubah menjadi panik. Namun dokter yang datang hanya bisa menggeleng. Yanti pergi dengan tenang, tanpa luka, tanpa tanda kekerasan, seolah hanya tertidur. Beberapa hari setelah pemakaman, usaha gorengan itu anehnya masih tetap ramai. Kakak Yanti mencoba meneruskan, namun tidak pernah selaris saat Yanti yang menggoreng. Rasa gorengan terasa biasa saja. Pembeli perlahan berkurang. Dalam beberapa bulan, tempat sewaan itu ditutup. Seolah keberkahan itu memang hanya melekat pada Yanti dan ikut pergi bersamanya. Rian tumbuh besar bersama bibinya. Ia sering teringat kata-kata ibunya dulu. Semua yang instan pasti ada harganya. Saat dewasa, Rian akhirnya tahu cerita sebenarnya dari bisikan-bisikan tetangga. Tentang Gunung Kemukus, tentang ritual, tentang pesugihan. Ia tidak pernah marah pada ibunya karena ia tahu satu hal. Ibunya memilih dirinya, bukan uang, bukan usaha, bukan kelarisan. Ia memilih anaknya untuk tetap hidup, dan ia sendiri yang membayar. Bertahun-tahun kemudian, rumah kecil itu sudah kosong. Gerobak tua masih tersimpan di sudut dapur. Wajan hitam itu masih tergantung. Namun tidak pernah lagi ada aroma melati, tidak pernah lagi ada bayangan tinggi di dinding. Perjanjian itu benar-benar selesai. Keseimbangan sudah terpenuhi. Dan di Gunung Kemukus, di bawah pohon besar yang sama, angin berhembus pelan, kabut turun seperti biasa. Namun satu hal pasti, tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap jalan pintas selalu memiliki harga. Dan kadang, harga itu adalah diri kita sendiri. Itulah kisah tentang Bu Yanti dan pesugihan yang membawanya pada pilihan paling berat dalam hidupnya. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa setiap jalan pintas selalu memiliki harga. Tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Dan terkadang, yang dibayar bukanlah uang, melainkan ketenangan, kesehatan, bahkan diri kita sendiri. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal, serta tidak mudah tergoda dengan janji kekayaan instan. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar saya bisa terus membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya.